Sepupuku memenuhi nafsu batinnya dengan suamiku, ini yang mereka dapat. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Elsa, selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang kesetiaan dan saling melengkapi. Aku menikah dengan Mas Ridho 3 tahun lalu, di sebuah sore yang hangat dihiasi senyum bahagia orang tua dan sahabat-sahabat terdekat. Gaun putih yang kukenakan terasa begitu ringan, seiring dengan debaran jantungku yang penuh harap akan masa depan yang indah bersamanya. Mas Ridho dengan jas hitam yang membuatnya tampak gagah, mengucapkan janji suci di depan altar, dan aku yakin, begitu pula dirinya, bahwa kami akan hidup bahagia selamanya. Malam itu, di kamar pengantin yang dihiasi bunga mawar merah, Mas Ridho mendekapku erat, berbisik tentang betapa beruntungnya ia memilikiku. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan dan cinta yang begitu besar. Aku berusaha menjadi istri yang baik, memenuhi kewajibanku sebagai pasangan, baik lahir maupun batin. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi, menata pakaiannya, dan memastikan rumah kami selalu bersih dan nyaman. Aku juga berusaha menjadi pendengar yang baik, menemaninya saat ia lelah bekerja, dan memberikan dukungan dalam setiap langkahnya. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya bertahan sesaat. Seiring berjalannya waktu, aku merasakan ada sesuatu yang berubah dari Mas Ridho. Ia tidak lagi sering memelukku, tidak lagi antusias bercerita tentang harinya, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Aku mencoba memahami, berpikir mungkin ia sedang stres dengan pekerjaannya yang baru, atau mungkin ada masalah yang tidak ingin ia bagi denganku. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Mas Ridho pulang terlambat, dengan wajah yang terlihat lelah dan tatapanku. Aku menghampirinya, mencoba untuk berbicara, tapi ia hanya menghela napas dan berkata, "Aku lelah, Elsa. Aku ingin istirahat." Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa sedikit kecewa. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi aku tidak tahu apa. Malam-malam berikutnya, Mas Ridho semakin sering pulang larut, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Ia juga menjadi lebih pendiam, lebih sering bermain ponselnya, dan keintiman denganku. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Apa yang kurang dariku sehingga Mas Ridho berubah seperti ini? Aku mencoba untuk berbicara dengannya, bertanya apakah ada masalah yang ingin ia ceritakan. Tapi ia selalu mengelak, mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Aku merasa semakin frustrasi dan tidak berdaya. Aku masih sangat mencintainya, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan Mas Ridho yang dulu. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan tentang Mas Ridho, tentang perubahan sikapnya, dan tentang perasaan bersalah yang menghantuiku. Aku memutuskan untuk keluar kamar, berjalan menuju ruang kerja Mas Ridho. Aku berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang kerja itu, aku melihat ponsel Mas Ridho tergeletak di atas meja. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya, tapi aku merasa sangat penasaran. Aku mengambil ponsel itu dan membukanya. Betapa terkejutnya aku ketika melihat pesan-pesan singkat di dalamnya. Pesan-pesan mesra, penuh cinta, dari seseorang yang begitu ku kenal, Anissa, sepupuku sendiri. Ya, Anissa adalah sepupuku yang sudah beberapa bulan ini menumpang di rumahku karena kantornya dekat dari rumahku. Jarak rumah dengan kantornya terlalu jauh sehingga aku menawarkannya tempat tinggal sementara sampai gaji yang ia tabung cukup menyewa apartemen yang lebih dekat dengan kantor. Selama di rumah, kami hidup masing-masing. Aku tidak terlalu mencampuri urusan Anissa, begitu juga dengan Anissa yang tidak peduli apa yang aku lakukan dengan Mas Ridho. Mas Ridho juga sibuk bekerja sehingga aku berpikir semuanya baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang aneh sampai pada akhirnya aku mengetahui hal ini. Jantungku berdebar kencang saat membaca pesan-pesan itu. Kata-kata mesra yang seharusnya hanya untukku, kini ditujukan untuk wanita lain. Dan wanita itu adalah Anissa, sepupuku sendiri. Air mataku mulai mengalir, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku temukan. Bagaimana bisa Anissa, yang sudah aku anggap seperti adik sendiri, tega mengkhianatiku seperti ini?
Aku mencoba untuk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan membaca kembali pesan-pesan itu dengan lebih teliti. Semakin aku membaca, semakin sakit hatiku. Ternyata, mereka sudah cukup lama berhubungan. Mereka sering bertemu diam-diam, berbagi cerita, bahkan berjanji akan selalu bersama. Aku merasa seperti mimpi buruk, dan aku tidak tahu kapan aku akan bangun. Aku memejamkan mata, mencoba untuk menahan air mata yang semakin deras. Aku tidak ingin menangis di sini, di ruang kerja Mas Ridho. Aku harus kuat, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengusap air mataku, dan mencoba untuk berpikir jernih. Aku harus mencari bukti yang lebih kuat, sebelum aku menghadapi Mas Ridho dan Anissa. Aku memutuskan untuk keluar dari ruang kerja Mas Ridho, dan kembali ke kamar tidur. Aku tidak bisa tidur malam ini. Pikiran dan hatiku dipenuhi dengan pertanyaan dan rasa sakit yang tak terhingga. Aku mencoba untuk mengingat kembali setiap momen yang aku lewati bersama Mas Ridho dan Anissa. Apakah ada tanda-tanda yang aku lewatkan? Apakah selama ini aku terlalu percaya pada mereka? Aku teringat akan sebuah kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu, aku, Mas Ridho, dan Anissa pergi berlibur bersama ke sebuah villa di puncak. Saat itu, aku melihat Mas Ridho dan Anissa berbicara berdua di taman, dengan wajah yang terlihat sangat serius. Aku bertanya kepada mereka, apa yang sedang mereka bicarakan, tapi mereka hanya menjawab bahwa mereka sedang membicarakan pekerjaan. Aku percaya saja pada mereka, tanpa curiga sedikit pun. Sekarang, setelah aku membaca pesan-pesan itu, aku baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Aku merasa sangat bodoh, karena tidak menyadari semua ini dari awal. Aku terlalu percaya pada mereka, sehingga aku tidak melihat kebohongan yang ada di balik senyum mereka. Aku memutuskan untuk tidak tidur semalaman. Aku terus memikirkan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengkhianatiku seperti ini. Aku harus bertindak, aku harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Aku harus berani menghadapi mereka, meskipun itu sangat sulit dan menyakitkan. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata yang sembab dan hati yang hancur. Aku melihat Mas Ridho sudah tidak ada di sampingku. Mungkin dia sudah berangkat kerja. Aku tidak tahu, apakah aku harus berbicara dengannya hari ini, atau menunggu sampai aku mendapatkan bukti yang lebih kuat. Aku berjalan menuju kamar mandi, membersihkan diri, dan mencoba untuk menenangkan pikiranku. Aku harus kuat, aku harus tegar. Aku tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku. Setelah selesai bersiap-siap, aku keluar dari kamar dan menuju dapur. Aku melihat Anissa sudah ada di sana, sedang menyiapkan sarapan. Dia tersenyum padaku, dan bertanya apakah aku ingin sarapan bersamanya. Aku hanya mengangguk, tanpa membalas senyumnya. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya. Saat kami sedang makan, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya. Anissa, kataku dengan suara yang bergetar, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Anissa terdiam, wajahnya berubah pucat. Dia tahu, aku sudah tahu semuanya. Matanya yang biasanya berbinar, kini terlihat redup dan penuh ketakutan. Dia tidak menjawab pertanyaanku, tapi aku bisa melihat air mata mulai berlinang di pelupuk matanya. Aku menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa marah, kecewa, dan sedih yang bercampur menjadi satu. Aku tidak menyangka, orang yang selama ini aku percaya dan sayangi, tega mengkhianatiku seperti ini. Anissa, kenapa kamu melakukan ini padaku? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Kenapa kamu bertindak seperti ini ke Mas Ridho? Dia suamiku Anissa. Kamu sudah kuanggap seperti adik kandungku sendiri. Apa kamu tidak paham? Anissa masih terdiam, air matanya semakin deras mengalir. Aku tahu, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur. Dia terlalu malu, terlalu takut untuk mengakui kesalahannya. Aku sudah tahu semuanya Anissa, kataku lagi. Aku sudah membaca pesan-pesanmu dengan Mas Ridho. Aku tahu, kalian sudah beberapa bulan berhubungan. Itu waktu yang lama, Anissa. Anissa menunduk, tidak berani menatapku.
Dia terlihat sangat menyesal, tapi penyesalannya tidak akan bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah hilang. Aku tidak tahu harus berkata apa, Elsa, kata Anissa akhirnya dengan suara yang lirih. Aku minta maaf. Minta maaf? Aku tertawa sinis. Apakah permintaan maafmu bisa mengembalikan kebahagiaanku yang sudah kamu hancurkan? Apakah permintaan maafmu bisa menghapus rasa sakit yang sudah kamu torehkan di hatiku? Anissa menggeleng, air matanya semakin deras mengalir. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Dia tahu, dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan tidak ada kata maaf yang bisa menebusnya. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, Anissa, kataku dengan tegas. Kamu sudah mengkhianatiku, kamu sudah merebut orang yang paling aku cintai dariku. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah kamu lakukan. Anissa terisak, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu, dia sudah kehilangan aku, dia sudah kehilangan kepercayaanku. Aku berdiri dari kursi dan meninggalkan Anissa sendirian di dapur. Aku tidak ingin berlama-lama lagi di sana, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Aku ingin pergi dari rumah ini, sejauh mungkin dari mereka. Aku berjalan menuju kamar tidur, mengemasi barang-barangku. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah ini, aku tidak bisa lagi tinggal di sini, di tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Saat aku sedang berkemas, Mas Ridho tiba-tiba datang. Dia melihatku yang sedang menangis dan dia tahu, aku sudah tahu semuanya. Elsa, kata Mas Ridho dengan suara yang bergetar. Sudah terlambat, Mas, kataku dengan dingin. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu, kamu dan Anissa sudah mengkhianatiku. Mas Ridho terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu, dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan dia sudah kehilangan aku. Aku pergi, Mas, kataku lagi. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku tidak bisa lagi bersamamu. Aku mengambil tas yang sudah aku siapkan dan keluar dari kamar tidur. Aku tidak menoleh ke belakang, aku tidak ingin melihat wajah Mas Ridho lagi. Aku ingin pergi dari hidupnya dan memulai hidup baru yang lebih bahagia. Aku meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku nanti, tapi aku yakin aku akan bisa melewati semua ini. Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bahagia. Langkahku terasa berat meninggalkan rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan. Kenangan manis di awal pernikahan, dan kini berganti pahit oleh pengkhianatan. Aku menyusuri jalanan dengan air mata yang masih sesekali menetes, mencoba menenangkan diri dan menyusun rencana. Aku tidak bisa terus seperti ini, terlarut dalam kesedihan. Aku harus menghadapi mereka, Mas Ridho dan Anissa. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Aku tahu, mereka akan menerimaku dengan tangan terbuka dan memberikan dukungan yang aku butuhkan saat ini. Aku tidak ingin menceritakan apa yang terjadi sebelum aku benar-benar siap. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan mengumpulkan kekuatan. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku disambut dengan pelukan hangat dari ibuku. Beliau merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku hanya mengatakan bahwa aku lelah dan ingin beristirahat. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir sebelum aku siap untuk berbicara. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Mas Ridho dan Anissa selalu muncul di benakku. Aku tidak mengerti mengapa mereka tega melakukan ini padaku. Aku sudah memberikan semua yang aku punya untuk Mas Ridho. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi kenapa ia masih mengkhianatiku? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Aku memesan secangkir kopi dan duduk di sudut ruangan sambil membaca buku. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatianku dari masalah yang sedang aku hadapi, tapi tetap saja, pikiran dan hatiku masih dipenuhi dengan rasa sakit dan kecewa. Saat aku sedang asyik membaca buku, tiba-tiba aku melihat Mas Ridho masuk ke dalam kafe. Jantungku berdebar kencang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin lari, tapi aku juga ingin menghadapinya. Aku ingin mendengar penjelasannya, meskipun aku tahu, tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Mas Ridho melihatku dan berjalan menghampiriku. Wajahnya terlihat pucat dan penuh penyesalan.
Aku tahu, dia ingin berbicara denganku, tapi aku belum siap untuk mendengarkannya. Elsa, kata Mas Ridho dengan suara yang bergetar. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi, Mas, kataku dengan tegas. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu, kamu dan Anissa sudah mengkhianatiku. Mas Ridho terdiam, air matanya mulai berlinang. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu, dia sudah kehilangan aku. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu, Mas, kataku lagi. Kamu sudah menghancurkan hidupku, kamu sudah merebut orang yang paling aku cintai dariku. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang sudah kamu lakukan. Aku berdiri dari kursi dan meninggalkan Mas Ridho sendirian di kafe itu. Aku tidak ingin lagi berurusan dengannya. Aku ingin pergi dari hidupnya dan memulai hidup baru yang lebih bahagia. Sesampainya di rumah, ibuku memelukku erat, mencoba menenangkan aku. Beliau mengatakan bahwa aku harus kuat, aku harus tegar. Aku tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Ayahku juga memberikan dukungan kepadaku. Beliau mengatakan bahwa aku harus berani menghadapi Mas Ridho dan Anissa. Aku harus meminta penjelasan dari mereka, dan aku harus memutuskan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Setelah mendengar nasihat dari kedua orang tuaku, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya keluarga yang selalu mendukungku, dan aku punya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Aku memutuskan untuk menemui Mas Ridho dan Anissa keesokan harinya. Aku ingin berbicara dengan mereka, aku ingin mendengar penjelasan mereka, dan aku ingin memutuskan apakah aku akan mempertahankan pernikahan ini, atau aku akan memilih untuk bercerai. Dengan hati yang berat dan pikiran yang berkecamuk, aku bersiap untuk menemui Mas Ridho dan Anissa. Aku sudah memantapkan diriku untuk menghadapi mereka dengan tenang dan kepala dingin, meskipun hatiku masih dipenuhi amarah dan kekecewaan. Aku ingin mendengar penjelasan dari mereka, meskipun aku tahu tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Aku berangkat menuju rumah Mas Ridho dengan diantar oleh ayahku. Aku ingin ayah menemaniku dan menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Sesampainya di sana, aku melihat Mas Ridho dan Anissa sudah menungguku di ruang tamu. Wajah mereka terlihat pucat dan tegang, mereka tahu aku akan datang dan meminta penjelasan. Aku duduk di hadapan mereka, ayahku duduk di sampingku. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan yang tajam, mencoba mencari kejujuran di mata mereka. Mas, Anissa, kataku dengan suara yang tenang, aku datang ke sini untuk meminta penjelasan dari kalian. Aku ingin tahu, kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Kenapa kalian mengkhianatiku? Mas Ridho dan Anissa terdiam, mereka tidak berani menatapku. Mereka tahu, mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan tidak ada kata maaf yang bisa menebusnya. Aku tahu kalian sudah lama berhubungan, lanjutku, aku sudah membaca pesan-pesan kalian. Aku tahu kalian saling mencintai, tapi kenapa kalian harus mengkhianatiku? Kenapa kalian tidak jujur padaku dari awal? Mas Ridho akhirnya angkat bicara, dengan suara yang bergetar ia meminta maaf kepadaku. Ia mengatakan bahwa ia hilaf dan tidak bisa menahan perasaannya terhadap Anissa. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan berharap aku bisa memaafkannya. Maaf Elsa, kata Mas Ridho, aku tahu aku salah. Aku hilaf, aku tidak bisa menahan perasaanku pada Anissa. Aku sangat menyesal, tolong maafkan aku. Anissa juga ikut meminta maaf kepadaku. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk menyakitiku, tapi ia juga tidak bisa menahan perasaannya terhadap Mas Ridho. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan berharap aku bisa memaafkannya. Aku juga minta maaf Elsa, kata Anissa, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku juga tidak bisa menahan perasaanku pada Mas Ridho. Aku sangat menyesal, tolong maafkan aku. Aku terdiam, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih sangat marah dan kecewa pada mereka, tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan pada mereka. Aku tahu, mereka tidak bersungguh-sungguh ingin menyakitiku, tapi mereka sudah terlanjur melakukan kesalahan yang sangat besar. Setelah berpikir sejenak, aku akhirnya memutuskan untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Aku mengatakan bahwa aku akan memaafkan mereka, tapi dengan syarat mereka harus jujur dan terbuka padaku. Aku juga mengatakan bahwa aku ingin mereka berdua mengakhiri hubungan mereka dan kembali kepadaku. Aku akan memaafkan kalian, kataku, tapi kalian harus jujur dan terbuka padaku. Aku ingin kalian berdua mengakhiri hubungan kalian dan Mas Ridho kembali kepadaku. Mas Ridho dan Anissa setuju dengan syarat yang aku ajukan. Mereka berjanji akan jujur dan terbuka padaku, dan mereka juga berjanji akan mengakhiri hubungan mereka dan Mas Ridho kembali kepadaku. Setelah mendengar janji dari Mas Ridho dan Anissa, aku merasa sedikit lega. Aku berharap mereka berdua bisa menepati janji mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Aku juga berharap aku bisa kembali membangun rumah tanggaku yang telah hancur. Namun, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih merasa ragu. Aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayai Mas Ridho dan Anissa lagi. Aku juga tidak yakin apakah aku bisa melupakan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Aku tahu, aku telah membuat pilihan yang sulit. Aku harus memilih antara mempertahankan pernikahanku yang telah hancur, atau melepaskan Mas Ridho dan Anissa dan memulai hidup baru. Pilihan ini sangat sulit, dan aku membutuhkan waktu untuk memikirkannya dengan matang. Setelah pertemuanku yang penuh emosi dengan Mas Ridho dan Anissa, aku pulang ke rumah dengan hati yang campur aduk. Kata-kata maaf mereka masih terngiang di telingaku, namun luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk bisa sembuh dalam sekejap. Aku tahu, memaafkan memang perbuatan yang mulia, tapi melupakan pengkhianatan mereka rasanya mustahil. Aku menghabiskan malam itu dengan termenung, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Aku mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di benakku. Apakah aku bisa mempercayai mereka lagi? Apakah aku bisa melupakan semua ini dan kembali menjalani hidup bersamanya? Di satu sisi, aku masih mencintai Mas Ridho. Ia adalah suamiku, orang yang telah berjanji akan menemaniku dalam suka dan duka. Aku ingin percaya bahwa ia menyesal dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Aku ingin memberikan kesempatan kedua untuk rumah tangga kami yang hampir hancur. Namun di sisi lain, bayangan Anissa selalu hadir dalam setiapku tentang Mas Ridho. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup bersama orang yang pernah mengkhianatiku dengan sepupuku sendiri. Rasa sakit dan kecewa ini terlalu besar untuk aku tanggung sendiri. Aku mencoba untuk berbicara dengan orang tuaku. Mereka selalu ada untukku, memberikan dukungan dan nasihat yang aku butuhkan. Ibuku mengatakan bahwa aku harus mengikuti kata hatiku. Jika aku masih mencintai Mas Ridho dan percaya bahwa ia bisa berubah, maka aku harus memberinya kesempatan kedua. Namun jika aku merasa terlalu sakit dan tidak bisa melupakan pengkhianatan mereka, maka aku harus memilih jalan yang terbaik untuk diriku sendiri. Ayahku juga memberikan nasihat yang bijaksana. Beliau mengatakan bahwa pernikahan adalah komitmen yang serius. Jika Mas Ridho dan Anissa benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan mereka, maka mereka harus membuktikannya dengan tindakan nyata. Mereka harus bisa mendapatkan kembali kepercayaanku yang telah hilang. Setelah mendengar nasihat dari orang tuaku, aku semakin bingung. Aku tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, tapi aku juga tidak ingin terus hidup dalam bayangan pengkhianatan. Aku memutuskan untuk memberikan waktu untuk diriku sendiri. Aku ingin menenangkan diri dan mencari jawaban yang paling tepat untukku. Aku pergi ke sebuah villa di pegunungan, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Aku ingin sendiri, merenungkan semua yang telah terjadi dan mencari jalan keluar dari masalah ini. Selama beberapa hari di villa, aku mencoba untuk menenangkan pikiran dan hatiku. Aku membaca buku, berjalan-jalan di alam, dan bermeditasi. Aku juga berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Setelah beberapa hari, aku akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus memilih jalan yang terbaik untuk diriku sendiri, meskipun itu sangat sulit dan menyakitkan. Aku memutuskan untuk bercerai dengan Mas Ridho. Aku tidak bisa lagi hidup bersamanya setelah apa yang ia lakukan. Luka yang ia torehkan terlalu dalam, dan aku tidak yakin bisa mempercayainya lagi.
Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri, meskipun itu berarti aku harus berpisah dengan orang yang pernah aku cintai. Keputusan ini sangat berat untuk aku ambil. Aku tahu, aku akan kehilangan Mas Ridho, tapi aku juga akan mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku akan bebas dari rasa sakit dan kecewa yang selama ini aku rasakan. Aku akan memulai hidup baru yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Keputusan untuk bercerai dengan Mas Ridho bukanlah keputusan yang mudah. Ada luka yang menganga di hatiku, rasa sakit yang masih terasa begitu nyata. Namun, aku tahu ini adalah jalan yang terbaik untukku. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan, dan aku harus berani meraihnya. Aku menyampaikan keputusanku kepada Mas Ridho. Ia tidak terkejut, mungkin ia sudah merasakan bahwa aku tidak bisa lagi bersamanya. Ia menerima keputusanku dengan pasrah, meskipun aku tahu ia masih mencintaiku. Proses perceraian berjalan dengan lancar. Mas Ridho tidak mempersulitku, ia menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Aku berterima kasih padanya untuk itu. Aku tidak ingin ada drama atau perselisihan yang berkepanjangan. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan cepat dan baik-baik. Setelah resmi bercerai, aku meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang tidak jauh dari rumah orang tuaku. Aku ingin dekat dengan mereka, aku butuh dukungan mereka untuk menjalani hidup baruku. Aku memulai hidup baru sebagai seorang wanita lajang. Aku fokus pada karirku, aku bekerja keras untuk mencapai impianku. Aku juga mulai membuka diri pada pergaulan. Aku bertemu dengan teman-teman baru yang memberikan semangat dan dukungan untukku. Awalnya, aku merasa sangat kesepian. Aku merindukan Mas Ridho, aku merindukan saat-saat indah yang pernah kami lalui bersama. Namun, aku berusaha untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpanya. Waktu berlalu, aku semakin terbiasa dengan hidupku yang baru. Aku mulai menikmati kebebasanku, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Aku juga mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku tahu, aku pantas mendapatkan yang terbaik. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria yang baik dan perhatian. Ia adalah teman dari salah satu temanku. Kami mulai dekat, dan aku merasa nyaman bersamanya. Ia tidak pernah membahas masa laluku, ia menerima aku apa adanya. Kami berdua memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Ia melamarku, dan aku menerima lamarannya. Aku merasa bahagia, aku akhirnya menemukan cinta yang tulus dan setia. Aku menikah dengan pria itu, dan kami membangun rumah tangga yang bahagia. Aku tidak pernah menyesal dengan keputusanku untuk bercerai dengan Mas Ridho. Aku telah menemukan kebahagiaanku yang baru, dan aku berhak untuk itu. Kehidupanku berjalan semakin baik setelah perceraianku dengan Mas Ridho. Aku menemukan kebahagiaan dan cinta yang tulus dari pria yang kini menjadi suamiku. Kami membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan tawa. Aku melupakan masa laluku yang pahit dan fokus pada masa depanku yang cerah. Namun, aku mendengar kabar tentang kehidupan Mas Ridho dan Anissa. Awalnya, mereka memang terlihat bahagia karena bisa bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mas Ridho mulai menunjukkan sifat aslinya yang egois dan tidak bertanggung jawab. Ia seringkali berselingkuh di belakang Anissa, bahkan tak jarang ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku merasa kasihan pada Anissa. Ia yang dulu merebut Mas Ridho dariku, kini merasakan apa yang aku rasakan dulu. Ia merasa sakit hati, kecewa, dan marah. Aku tidak menyangka bahwa Mas Ridho akan memperlakukannya seperti itu. Anissa menyesal telah mengkhianatiku dan merebut suaminya. Ia sadar bahwa karma itu nyata dan kini ia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Suatu hari, aku bertemu dengan Anissa secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Aku melihatnya sedang berjalan sendirian, wajahnya terlihat sedih dan murung. Aku menghampirinya dan bertanya apa kabarnya. Anissa tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya menangis dan meminta maaf kepadaku. Ia menceritakan semua yang dialaminya bersama Mas Ridho. Aku mendengarkan dengan sabar, aku tidak ingin menghakimi Anissa.
Setelah Anissa selesai bercerita, aku memeluknya dan mengatakan bahwa aku sudah memaafkannya. Aku juga mengatakan bahwa aku turut prihatin dengan apa yang dialami Anissa. Aku berharap Anissa bisa kuat dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Anissa sangat terharu dengan kebaikanku, ia tidak menyangka bahwa aku akan memaafkannya setelah apa yang telah ia lakukan. Anissa berjanji akan belajar dari kesalahannya dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang sama. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Anissa. Ia memutuskan untuk meninggalkan Mas Ridho dan memulai hidup baru yang lebih baik. Anissa ingin memperbaiki dirinya dan menjadi orang yang lebih baik. Ia ingin membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Anissa selanjutnya. Tapi aku berharap ia bisa menemukan kebahagiaannya. Aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan aku berharap Anissa bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hidupnya. Setelah pertemuan yang tak terduga dengan Anissa di pusat perbelanjaan, aku merenungkan kembali perjalanan hidupku. Aku menyadari bahwa aku telah melalui banyak hal yang sulit dan menyakitkan. Pengkhianatan Mas Ridho dan Anissa, perceraian yang menghancurkan hati, dan perjuangan untuk membangun kembali hidupku. Semua itu tidak mudah untuk aku lalui. Namun, aku berhasil melewatinya. Aku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, menerima masa laluku, dan fokus pada masa depanku. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau amarah pada Mas Ridho dan Anissa. Aku telah memaafkan mereka dan melepaskan semua rasa sakit yang aku rasakan. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Mas Ridho dan Anissa telah memilih jalan yang salah, dan mereka harus menanggung akibatnya. Aku tidak ingin ikut campur dalam kehidupan mereka. Aku hanya ingin fokus pada kehidupanku sendiri dan menjalani hari-hariku dengan bahagia. Aku bersyukur atas semua yang telah aku capai. Aku memiliki suami yang mencintaiku, keluarga yang mendukungku, dan teman-teman yang selalu ada untukku. Aku juga memiliki pekerjaan yang aku cintai dan impian-impian yang ingin aku wujudkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku yakin, aku akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Aku akan terus belajar, berkembang, dan menjadi orang yang lebih baik. Aku akan terus mengejar impianku dan menjalani hidupku dengan penuh semangat. Aku juga berharap Anissa bisa menemukan kebahagiaannya. Aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku berharap Anissa bisa belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin melihatnya bahagia dan sukses. Aku tidak akan pernah melupakan masa laluku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan masa laluku menghantuiku. Aku akan terus maju, menatap masa depan dengan optimis. Aku akan menata kembali serpihan-serpihan hatiku dan membangun hidup yang lebih indah. Waktu terus berlalu. Luka di hatiku perlahan mulai mengering, meski bekasnya tak akan pernah hilang sepenuhnya. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang ada di depan mata, bukan lagi meratapi apa yang telah hilang. Kehidupanku kini dipenuhi tawa dan cinta. Aku dan suamiku membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung dan menyayangi. Kami dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan pintar. Mereka adalah sumber kebahagiaanku yang tak ternilai harganya. Aku juga aktif dalam kegiatan sosial. Aku ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Aku menjadi sukarelawan di sebuah yayasan yatim piatu. Aku senang bisa membantu mereka, memberikan mereka cinta dan perhatian yang mungkin tidak mereka dapatkan dari orang tua mereka. Karirku juga semakin sukses. Aku mendapatkan promosi jabatan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Aku bekerja dengan passion dan dedikasi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses dan mandiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku juga menjalin hubungan baik dengan teman-teman dan keluargaku. Aku sering menghabiskan waktu bersama mereka, berbagi cerita dan tawa. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada untukku, memberikan dukungan dan semangat dalam segala situasi. Sesekali, aku masih teringat pada Mas Ridho dan Anissa. Aku tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang.
Aku tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi dengan mereka. Aku tidak ingin tahu tentang kehidupan mereka. Aku sudah memaafkan mereka, tapi aku tidak ingin lagi terlibat dalam kehidupan mereka. Aku mendengar kabar dari teman-temanku bahwa Mas Ridho dan Anissa akhirnya bercerai. Mas Ridho menikah lagi dengan wanita lain, tapi pernikahannya juga tidak bertahan lama. Ia terus mencari kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan. Aku tidak merasa senang atau puas mendengar kabar itu. Aku tidak ingin membalas dendam atau merasa menang atas mereka. Aku hanya ingin mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Jika mereka bahagia, aku juga akan ikut bahagia. Tapi jika mereka masih terus mencari kebahagiaan yang tidak pernah cukup, itu bukan urusanku lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Aku tahu aku pantas mendapatkan yang terbaik, dan aku telah mendapatkannya. Aku hidup dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Aku tidak lagi menyimpan rasa sakit atau dendam. Aku telah memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Aku telah melepaskan semua beban masa lalu dan fokus pada masa depan yang cerah. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Kebahagiaan yang abadi dan tak ternilai harganya. Kehidupanku berjalan dengan tenang dan bahagia. Aku menikmati peranku sebagai seorang istri dan ibu, serta kesuksesanku dalam karir. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan mendukungku. Masa laluku yang pahit sudah tidak lagi menghantuiku. Suatu hari, ketika aku sedang menghadiri sebuah acara amal, aku bertemu dengan seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah Anissa. Aku terkejut melihat Anissa, karena sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Anissa terlihat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Ia terlihat lebih kurus dan pucat. Matanya yang dulu berbinar, kini terlihat redup dan sedih. Aku merasa iba melihat kondisi Anissa. Aku menghampiri Anissa dan menyapanya dengan ramah. Anissa terkejut melihatku, ia tidak menyangka akan bertemu denganku lagi. Anissa merasa malu dan bersalah atas apa yang telah ia lakukan padaku dulu. Aku mengajak Anissa untuk berbicara di tempat yang lebih tenang. Kami berdua duduk di sebuah taman yang tidak jauh dari tempat acara. Aku mendengarkan dengan sabar cerita Anissa tentang kehidupannya setelah berpisah dengan Mas Ridho. Anissa menceritakan bahwa ia mengalami kesulitan ekonomi setelah Mas Ridho meninggalkannya. Ia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Anissa juga mengatakan bahwa ia menyesal telah mengkhianatiku dan merebut suaminya. Aku tidak menyalahkan Anissa atas apa yang telah terjadi. Aku justru merasa kasihan padanya. Aku mengatakan bahwa aku telah memaafkan Anissa dan berharap ia bisa mendapatkan kebahagiaan. Anissa sangat terharu dengan kebaikanku. Ia tidak menyangka bahwa aku akan memaafkannya setelah apa yang telah ia lakukan. Anissa berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Setelah pertemuan itu, aku dan Anissa menjadi lebih dekat. Kami sering bertemu dan saling berbagi cerita. Aku membantu Anissa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku juga memberikan dukungan moral kepada Anissa agar ia bisa bangkit dari keterpurukannya. Aku membuktikan bahwa aku adalah wanita yang kuat dan berhati mulia. Aku tidak hanya memaafkan Anissa, tetapi juga membantunya untuk memperbaiki hidupnya. Aku adalah contoh wanita yang bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku. Ada suka dan duka, ada pertemuan dan perpisahan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Aku memilih untuk selalu berpikir positif dan bersyukur atas segala yang aku miliki. Aku percaya bahwa kebahagiaan itu ada dalam diriku sendiri, bukan pada orang lain atau keadaan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, menerima segala kelebihan dan kekuranganku. Aku menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Aku membuktikan bahwa wanita bisa sukses dan bahagia meskipun pernah mengalami kegagalan dan pengkhianatan. Aku adalah contoh wanita yang kuat, mandiri, dan berhati mulia.